Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita sudah membahas surat An-Nas, surat yang terakhir ya Bu ya, penutup dari Al-Quran yang terdiri dari 6 ayat surat Madaniyah. Nah kita sekarang ke atasnya Bu, sebelum 114 yaitu 113. Ini surat Al-Falaq. Nah ini ada 5 ayat Madaniyah. Asbabun nuzul yang 2 surah tersebut yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Apa Bu ceritanya Bu, mengapa turun? Iya, Nabi sakit keras, lalu turunlah 2 malaikat menyampaikan bahwa Nabi itu diguna-guna, dia kena sihir ya. Lalu beliau membacakan surat ini ya. Baiklah ibu-ibu sekalian, mari kita bersama-sama kita simak surat Al-Falaq, surat ke-113. Akan kita bahas dulu artinya dan sedikit tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar atau subuh. Nah, di sini tafsirnya, dalam ayat-ayat berikut ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin supaya selalu berlindung kepada Tuhan, pencipta semua makhluk, agar terpelihara dari segala macam kejahatan atau akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang telah diciptakannya. Ayat kedua, min syarri ma khalaq. Artinya dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, yang Allah ciptakan. Nah, tafsirnya sumber dari Kemenak ya Bu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh kaum muslimin supaya selalu berlindung kepada Tuhan pencipta semua makhluk agar terpelihara dari segala macam kejahatan atau akibat kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk yang telah diciptakannya tersebut. Perhatikan ayat yang ketiga, wa min syarri khasiqin idza waqab. Artinya dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, di sini tafsirnya dikatakan, kemudian Allah menerangkan bahwa sebagian makhluknya sering menimbulkan kejahatan pada waktu malam bila segala sesuatu telah diliputi oleh kegelapan. Sementara itu, keadaan malam yang gelap gulita menimbulkan rasa takut dan gelisah, seakan-akan ada sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan malam itu yang akan menyakiti manusia. Lalu ayat yang keempat, wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Artinya dari kejahatan perempuan-perempuan atau penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar manusia berlindung kepadanya dari kejahatan tukang sihir yang meniupkan mantra-mantra dengan maksud memutuskan tali kasih sayang dan mengoyak-ngoyak ikatan persaudaraan,
seperti ikatan nikah dan lain-lain. Perbuatan sihir itu dapat mengubah kasih sayang antara dua teman yang akrab menjadi permusuhan. Pengasut membawa berita yang tampaknya benar dan sulit dibantah, sebagaimana dilakukan oleh tukang sihir dalam usahanya memisahkan suami istri. Jumhur ulama berdasarkan hadis sahih yang menerangkan bahwa Rasulullah disihir oleh Labid al-Asam. Hal ini tidak mempengaruhi wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, namun hanya jasmani dan perasaan yang tidak berhubungan dengan syariat. Lalu Allah memberitahukan kepadanya tentang tukang sihir itu. Kemudian dikeluarkan sihir itu dari hatinya, dari dalam hatinya ya Bu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sehat kembali dan turunlah surat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir sehingga menyentuh akal yang berhubungan langsung dengan jiwa beliau. Dan dari sinilah ibu-ibu ya, bahwasanya Nabi itu pun seorang biasa yang bisa juga kena sihir oleh wanita-wanita penyihir yang saat itu memang sangat ampuh sihirnya. Sebagaimana firman Allah mengatakan, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Nah, inilah kata-kata yang sering diucapkan oleh para kaum musyrik Quraisy ya Bu ya, yang sangat tidak suka dengan dakwah beliau. Jadi kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir, sebagaimana firman Allah ada di Al-Isra ya, surat ke-17 ayat 47, yang artinya bisa kita ini kan maknai seperti ini. Kami lebih mengetahui apa yang didengarkan oleh para pemuka suku Quraisy ketika mereka mendengarkanmu, sedang tujuan mereka adalah jahat. Mereka menyimak bukanlah demi mendapatkan petunjuk dan menerima kebenaran. Dan kami mengetahui bisikan-bisikan antara mereka sewaktu mereka berkata, kalian itu tidaklah mengikuti kecuali seorang laki-laki yang kena sihir, hingga akalnya pun kacau. Nah, itulah Bu, Ibu yang dirahmati Allah, bahwa dengan kita membaca dan memaknai arti dari surat Al-Falaq ini, kita mengetahui ya, mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita bahwa mengapa orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan kamu hanya mengikuti seorang gila yang kena sihir, hilang akalnya, pikirannya kacau, dialah Muhammad. Ternyata itu kesempatan baik bagi mereka bahwa saat itu beliau, yaitu Nabi Muhammad, kena sihir oleh seorang penyihir wanita yang handal saat itu. Nah, itulah dijadikan dasar baginya bahwa Muhammad itu adalah orang yang gila dan kacau pikirannya, sehingga banyak sekali dakwah-dakwah beliau yang tercegah oleh kondisi orang-orang yang demikian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terhindarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sihir bukanlah berarti mematikan sihir secara keseluruhan. Mungkin seseorang yang kena sihir menjadi gila, akan tetapi mustahil terjadi pada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah selalu menjaga dan melindunginya. Menurut Atta, Al-Hasan dan Jabir, surat Al-Falaq ini adalah surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Sedangkan yang mereka tuduhkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir di Madinah. Oleh karena itu sangat lemah untuk berpegang kepada hadis tersebut, dan untuk menyatakan sebagai sahihnya hadis ini, untuk Islam, umat Islam haruslah berpegang pada nas Al-Quran. Dan menurut Al-Quran, sebagaimana asbabun nuzulnya kita ketahui tadi ya Bu ya,
surat tersebut turun di Madinah, bukan di Makkah. Jadi di Madinah saat itu Nabi itu kena sihir atau guna-guna, seakan-akan beliau itu sedang mengunjungi istrinya gitu ya, kalau menurut cerita dari versi Ustadz Firanda ya. Saya telah mendengarkan itu. Selanjutnya ayat kelima, ibu-ibu, wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, tafsirnya ini semua saya ambilkan dari tafsir Kementerian Agama ya Bu ya, agama kita RI Republik Indonesia. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berlindung kepadanya dari kejahatan orang-orang yang kena dengki bila dia melaksanakan kedengkiannya dengan usaha yang sungguh-sungguh dan berbagai cara untuk menghilangkan nikmat yang dijadikan objek kedengkiannya, dan mengadakan jebakan untuk menjerumuskan orang yang didengkinya jatuh ke dalam kemudaratan. Tipu muslihat yang dijalankannya itu sangat licik Bu, sehingga sulit diketahui. Nah, inilah bagaimana setan atau yang gaib itu menyelimuti cara-cara atau triknya, sehingga kita sulit untuk membedakannya, untuk mengetahuinya. Tidak ada jalan untuk menghindarinya kecuali dengan memohon bantuan kepada Allah Maha Pencipta ya, karena dialah yang dapat menolak tipu dayanya, menghindari kejahatannya, atau menggagalkan usahanya. Hasad haram hukumnya Bu-ibu ya, dan merupakan dosa yang pertama kali ketika iblis dengki kepada Nabi Adam dan Qabil dengki kepada Habil. Ya, demikian ibu-ibu ya. Saya rasa ibu-ibu juga sudah mengenal cerita Nabi Adam yang semuanya itu hal yang gaib bagi kita ya, karena kita tidak mengalaminya. Itu sudah berabad-abad yang lalu ya Bu ya. Cerita Adam, Nabi Adam bagaimana diciptakan, lalu betapa dengkinya si iblis ini kepada Adam ya, lalu dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon itu katanya. Dengan cara bagaimana dia si iblis ini menggoda Adam, akhirnya tergodalah. Begitu pula dia akan terus menggoda sampai ke anak cucunya Adam. Nah, ini terjadi kepada anaknya, yaitu Qabil dan Habil ya. Mereka dirasuki rasa hasad ya. Jadi itulah hasad, dengki, iri datangnya kepada keluarga sendiri atau suami istri, anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anak, pada cucu, dan demikian ya. Contoh lagi Nabi Yusuf ya, dengan saudara-saudaranya itu. Jadi saudara-saudaranya sudah dirasuki setan ya Bu ya, iblis, untuk menjerumuskan adiknya yaitu Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur ya dengan menipu, membohongi ayahnya. Demikian ibu-ibu ya. Kita lanjutkan bagaimana memaknai Al-Quran. Kita baca dulu Bu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin
ila hasad. Coba kalau kita berpandangan Bu, tidak melihat, kira-kira hafal tidak Bu artinya? Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya apa? Katakanlah qul, ya kemarin udah qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung kepada birabbin nas, kemarin ya, kepada Tuhannya manusia, nas. Kalau ini qul a'udzu birabbil falaq. Qul di sini ada 1, 2, 3, 4 Bu, 4 apa penggalan ya. Qul artinya katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil, kepada Tuhan atau Rob yang menguasai, falaq, waktu subuh atau fajar ya. Jadi seperti ini Bu. Qul, apa Bu? Qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung birabbil, ada Allah yang falaq, menguasai subuh atau fajar ya, menguasai subuh atau fajar. Falaq, yang menguasai fajar subuh. iya fajar subuh. A'udzu, Aku berlindung. qul, a'udzu, ya birabbil, Kepada Allah. dengan Bukan kepada ya. Kepada Yang ada beda. iya. Jadi kepada Tuhan ya, pada Tuhannya kita, Rob Allah. Falaq, fajar, yang menguasai subuh ya, fajar. Jadi kita ulangi Bu. Qul a'udzu birabbil falaq. katakanlah aku berlindung kepada Iya, Bu Iki coba Bu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Iya, Qul, Qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung iya, birabbil pada Tuhan falaq, ya, falaq yang menguasai subuh atau fajar. iya, birabbil kepada Tuhan yang menguasai, falaq subuh atau fajar, falaq. Nah itu namanya qalqalah kubro ya Bu ya, hurufnya memantul. Kalau tadi yang di tengah-tengah subro, iya. Kebenaran ini banyak qalqalahnya nih Bu ya. Iya. Nah, kholaq, lalu ada lagi wakob, terakhir itu ya Bu ya. Lalu kod, lalu hasad. Nah, ya, dia kubro semua. Dan banyak ikfanya ya. Sekali lagi Bu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh fajar. Iya, alhamdulillah. Muji, ulangi, dijabarkan. Qul, katakanlah a'udzu, aku berlindung birob kepada Allah, kepada Tuhan ya. Birabbil. Birabbil falaq, Iya. yang menguasai waktu subuh. Iya. Kita berikutnya ya Bu ya. Min sarri ma khalaq. Mari Bu. Nah ini ada dua penggalan ya Bu ya, dua kata terdiri dari min sarri ya, min sarri, syarri ya Bu ya, pakai titik 3 ya, min
syarri, dari kejahatan, min syarri, dari kejahatan. Apa Bu? Min syarri, dari kejahatan. Min syarri, dari kejahatan. Ma khalaq, makhluk yang Iya diciptakan Allah, yang Dia ciptakan. Kholik ya, Allah Maha Pencipta. Makhluk yang diciptakannya, yang makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk artinya makhluk yang diciptakan. Kita ulangi. Min syarri, dari kejahatan. Makhluk yang diciptakan. Iya, coba Bu Ali dijabarkan. Min syarri dari kejahatan. Nah, yang itu kan? Iya. Betul. Ma khalaq, makhluk yang Dia ciptakan. Kolaknya belum kolak. Khalaq makhluk yang Dia ciptakan. Ini maaf deh, yang tadi di apa nih? Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh yang pertama nih. Kan kita kalau biasa menyebut Tuhan disebutnya Robi, Rob. Nah, di sini Tuhan nggak apa-apa atau Allah aja kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu Tuhan kita Allah. Bahasa Indonesianya kan Allah, itu apa? Iya. Tuhan. Kalau Rob itu Kita belum udah tahu diterjemahkan Tuhan gitu loh. Ini karena terjemahan dari sini. Kalau Rob kan belum diterjemahkan ya Bu ya. Rob. Jadi kalau diterjemahkan Allah atau Tuhan kan gitu. Tuhan kita kan Allah sama Rob gitu. Jadi kira-kira gitu Bu, kembali saja. Mau kepada Rob, pada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat ketiga ya. Wa min, ada wa-nya ini berarti artinya dan ya. Wa min syarri, itu ada dari kejahatan dan dari kejahatan. Sama tuh Bu ya, diapalin aja. Min syarri itu dari kejahatan. Wa min syarri dari kejahatan. Nah ini ada berapa kata ini? 1, 2, 3 ya. Wa min syarri, dari kejahatan. Qasiqin, malam. Jadi kejahatan malam. Ya. Idza waqab, apabila telah gelap gulita. Ya. Idza waqab, apabila telah gelap gulita. Min syarri, Dari kejahatan. wa min syarri, Dan dari kejahatan. Dan dari kejahatan. Qasiqin, Bilang apabila Apabila qasiqin, malam. Idza waqab, apabila telah gelap gulita. Ya, siapa nih? Bu Marmis, ulangi. Wa min syarri, dan apa tadi? dari kejahatan. Dari kejahatan. Wasikin, malam. Iza waqab, sudah gelap gulita. Apabila telah gelap gulita. Bagaimana Bu Muji? Ulangi. wa min syarri, dan dari kejahatan. Gosikin malam. Ila waqab, apabila telah gelap gulita. Ya. Ulangi Bu, bareng-bareng 1, 2, 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min Iya. Kalau disambung sudah bisa. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah
katakanlah pada Allah Rob yang menguasai subuh. Ya. Terus yang kedua Bunda Marnis. Sarima Dari kejahatan ya, dari kejahatan ya. Makhluk yang ciptaan yang diciptakan Allah. Next, wamin Bu Rini. Dan dari kejahatan wasirin malam iza waqab apabila telah gelap gulita. Iya, kalau Ibu udah bisa nih nyambung, atau Ibu coba ulangi dari awal. Pasti tidak. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung dengan Rob yang menguasai fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Iya. Min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Iya. Berikutnya wa min sarrin nafasati fil qad wa min sarrin. Nah ini karena ada tasdid itu nun ya, kesana disamper aja dulu. Wa min sarrin ya, syarrin. Wa min sarrin, dan dari kejahatan. Iya. Nafasati filnya nanti Bu. Nafasati sampai ti saja ya. Nafasati, perempuan penyihir yang meniup fil pada fil apa? Pada mukod bubul berarti artinya tali pengikat tadi ya Bu ya. Bubul itu tali. Iya tali Tali. bang sihir itu. Tali. Wa min sarrin, Dan dari kejahatan nafasati, perempuan yang penyihir ya, penyihir meniup ya, penyihir yang meniup fil ya, fil pada bubul kod. Ini mahasiswanya lansia semua. Sama lansia ya. Bu, kita rangkai dari yang ayat pertama Bu. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung pada Rob yang menguasai subuh. Alhamdulillah. Min Syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk ciptaan makhluk yang Allah ciptakan. Alhamdulillah. Wa min Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Alhamdulillah. Yang terakhir Quran yang terakhir, yang kedua terakhir. wa min sarri hasidin idza hasad. Ini ada tiga ya, tiga penggalan Bu. Wa min sarri artinya dari kejahatan dan dari kejahatan. Hasidin orang yang dengki, apabila dia dengki atau iri ya Bu ya, sama nggak iri sama dengki? Sama. Jadi dari orang yang dengki apabila dia memiliki hasad atau iri hati atau dengki, ya Sama-sama tadi dia dengki ya di sini. sama ya hasad. Jadi suka apa namanya, cemburu, iri. Wa min sarri, dari kejahatan hasidin orang yang dengki idza hasad, Apabila dia dengki. apabila dia dengki.
menghindar. Mau bikin apa Iya, ya? iya. Pokoknya intinya surat An-Nas dan Al-Falaq itu surat perlindungan. Iya, mohon perlindungan pada Allah ya. Jadi kita akan dilindungi. Insya Allah kita selamat dari orang yang sirik, orang yang mau ngirim apa itu yang tadi Mengirim-ngirim apa gitu ya. Karena gitu lah. itu berbalik ke dia katanya ya, kalau kita baca ini insya Allah apa yang bikin itu balik ke sama yang ngirim. Jadi kalau mensekutukan Allah, dia akan minta kepada jin. Ya karena dia sifat menduakannya itu ada. Padahal dia yakin pada Allah. Ya kan? Tiap hari dia sholat, baca apa tuh? Al-Fatihah, baca pasrah diri pada Allah, dia akan na'budu wa iya karena sekarang. Dia nggak tahu artinya. Tapi nggak tahu artinya. Dia tidak Nah, mendalami. nah ini dalam rangka ini. Iya. Kan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi 3 surat ini ya Bu ya, Al-Fatihah saat membaca iya karena na'budu wa iya karena Dan yang nasta'in. kepadamu kami juga Dan kepadamu kami minta pertolongan. Pertolongan apa sebut, lalu ditambah dengan surat-surat ini ya, supaya Intinya ini adalah untuk bertauhid dilindungi. kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Semua Iya. kita serahkan kepada Allah, meminta kepada Allah, perlindungan kepada dan Allah. kepada Allah. Itu Amin. tujuannya situ. ya, ya. Baik Bu, kita ulangi lagi Bu, sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya Aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh atau fajar. iya, yang kedua min syarri Dari kejahatan tentang makhluk ciptaannya. iya, ciptaannya itu besar ya Bu ya. Itu Allah. Iya. Wa min Dan dari kejahatan apabila gelap gulita. Amin ya Allah. Terus berikutnya Dan dari kejahatan yang menyihir atau tadi ya. Meniup pada Yang terakhir 1, 2, 3 dan dari kejahatan orang yang apabila dia dengki. iya, hasad atau dengki, iri hati ya, semuanya itu sifat yang tidak terpuji. Nah, demikian Ibu, ada pertanyaan Bu? Sudah pintar semua ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sore hari ini, yaitu surat Al-Falaq, bisa diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.